Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, juga saudara-saudariku, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema duri dalam daging. Duri dalam daging. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bila kehidupan kita semua lancar tanpa hambatan, itu memang menyenangkan. Tetapi Tuhan kadang mengizinkan tekanan dan penderitaan untuk menghasilkan kedewasaan rohani bagi orang percaya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Dan supaya aku jangan menikahkan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri." Paulus mempunyai pengalaman rohani yang sangat dalam bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan suatu duri dalam dagingnya agar Paulus jangan menjadi sombong. Penafsir ada yang mengartikan duri itu adalah penyakit malaria. Ada juga yang menafsirkan duri itu penderitaan rohani seperti tekanan atau stres yang terus menerus dari kuasa gelap dari iblis. Ada juga yang menafsirkan itu adalah sakit ayan atau penyakit mata, saudara. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mengizinkan duri dalam daging supaya Paulus tetap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Tetap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, "Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku," kata Paulus, "supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Bapak Ibu saudara-saudariku, seringkali masalah dan problema hidup merupakan cara Tuhan untuk mengatasi sebagian dari kita orang percaya yang tidak mau sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Target dari Tuhan adalah menghancurkan bagian yang membuat tujuannya atas kita terhalang. Dengan kasih dan dengan terampil, Tuhan mengatur situasi sedemikian rupa supaya orang-orang yang dikasihinya menyadari dan bergantung kepadanya sepenuhnya. Inilah yang terjadi pada diri Paulus. Supaya menjadi hamba Tuhan yang dewasa rohani, Allah mengizinkan duri dalam dagingnya. Dan dia sudah berdoa 3 kali, tetapi Allah tidak mengabulkannya. Dan akhirnya dalam 2 Korintus 12 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat," kata Paulus. Allah ingin mengajar Paulus untuk hidup bagi kepentingan Kristus. Ketika ia menderita beberapa kelemahan, itu memberikan kesempatan bagi Tuhan Yesus, Kristus Yesus, untuk memasukkan kuasanya kepada Paulus untuk mengatasi kelemahannya. Paulus berkata bahwa dia menerima penderitaan itu dengan senang dan rela supaya kuasa Kristus nyata. Kata Paulus, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku, saudariku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada kalanya Allah menghancurkan pemberontakan kita, pertahanan ego kita, keangkuhan kita, kesombongan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita lebih dewasa rohani, kita lebih rendah hati, lebih humble, bergantung pada Allah dan dapat dipakai Allah lebih luas lagi. Ya Tuhan, hancurkan bagian-bagian dalam diri kami yang tidak sepenuhnya tunduk kepadamu, supaya hidup kami dapat dipakai oleh Engkau dan memuliakan nama-Mu. 2 Korintus 12 ayat 10, saudaraku. "Karena itu," kata Paulus, "karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku
kuat. Haleluya. Biarlah saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi masalah, menghadapi problema, kita semakin bersandar kepada Tuhan dan kita mengakui kelemahan kita. Saat kita menyadari bahwa kita lemah dan Tuhan kuat, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah saudara, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita tahu Allah punya maksud, Allah ingin membentuk kita supaya kita semakin kuat, semakin dewasa untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun penderitaan kita pada saat ini, serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, apapun yang terjadi dalam diri kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa kami penuh dengan kelemahan. Tuhan, biarlah kami menyadari, saat kami lemah, kami semakin berserah kepada Engkau Allah yang kuat. Dan Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk mengatasi kelemahan ini Tuhan, problema ini Tuhan, masalah ini, tekanan ini. Dengan kekuatan Tuhan, dengan kasih Tuhan, maka setiap problema itu boleh dilepaskan, diselesaikan. Karena kuasa Tuhan yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like dan subscribe. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.